kurang apa Rahman Rahimnya Allah sama kita ya. Kewajiban-kewajiban aja diberikan keringanan. Kalau kita dikasih ujian pasti itu sesuai kemampuan kita. Terus ujian itu buat siapa, Bu? Buat Allah? Bukan, buat kita. Kalau nggak diuji gimana mau naik kelas? Ya, Bu. Di sini ada yang nggak mau masuk surga? La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen, Beb. Ya kalau mau masuk surga ya harus memenuhi syarat, kan begitu, ya. Kita mau apa, dapat ilmu aja kita harus sekolah, ya, Bu. Berapa lama belajarnya? Bertahun-tahun, Beb, ya. Mau jadi ustadz kayak Habib begini harus mesantren. Ya, berapa tahun ya? Bertahun-tahun mesantrennya, begitu, ya. Jadi begitupun kita mau masuk surga. Jadi jangan suuzon sama Allah. Nah, kemudian kata Allah, wa man kafara. Nah, di sini ada ancaman, ya. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji. Apa yang mengingkari itu, Bu, maksudnya? Dia mampu tapi dia tidak mau. Wah, itu, ya. Kata Allah apa? Bagi orang-orang seperti itu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. La ilaha illallah. Ngeri sekali ini, ya. Kalau kalian mengingkari itu, kata Allah, ketahuilah fa innallaha, ya, pakai adatut taukid harfu inna, ya. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dari seluruh alam ini. Allah nggak butuh sama kalian. Nggak butuh sama ibadah kalian, nggak butuh sama kekayaan kalian, nggak butuh sama jabatan kalian, ya. Allah itu maha kaya atas segala seluruh alam semesta ini, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kewajiban haji yang Allah fardukan, ya, kepada kita kaum muslimin. Kemudian di dalam hadis, ya, di sini dikatakan wa an ibni Abbasin wa an ibni Umar, ya, radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar Rasulullah, ucapkan salawat, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dikatakan orang yang paling pelit dari umatku adalah yang mendengar namaku disebut di sisinya dia tidak mengucap salawat. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari yang demikian. Jadi beliau bersabda, bunya al-islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara, ya. Jadi bangunan Islam ini kayak rumah ini, rumahnya ustazah tadi, ya, ini kan dibangunnya atas apa? Dinding ini, ya. Ada dindingnya, ada apa segala macam tiang-tiang. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Kalau kita nggak mau bersyahadat, semua amal kita hilang, hancur lebur, ya. Wahbib, kenapa begitu? Iya, Allah yang bilang. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang yang beramal banyak tapi dia tidak bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu nanti kami hadapi seluruh amal-amal mereka lalu kami jadikan debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya. Iman sama Allah nomor 1, ya. Yang pertama bersyahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Boleh nggak kita syahadahnya la ilaha illallah saja, Bu? Boleh nggak? Ya kalau ngucap boleh-boleh aja kalau zikir, ya. Tapi kalau keyakinan harus wa anna Muhammad Rasulullah, harus lengkap. Wah, saya beriman sama Allah, Bib, la ilaha illallah, tapi nggak ngakui Nabi Muhammad, sah nggak? Tidak. Oh, ditolak sama Allah. Ini satu paket, itu yang nggak bisa, satu saja, ya. Wa iqamis shalah, ya. Yang kedua adalah mendirikan salat. Ingat hadis ini, ibu-ibu sekalian, nggak bilang wa ya'malus shalah, ya, ya, atau wa iqbalis shalah, melaksanakan salat, bukan. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Artinya apa? Salat itu bukan hanya cuma sekedar ibadah bergerak salat saja, bukan.
tapi didirikan dalam hidup kita. Artinya apa? Allahu Akbar, ketika kita bertakbir itu Allah Maha Besar, berarti dalam hidup kita Allah harus yang paling besar, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari cobaan kita, lebih besar dari jabatan kita, lebih besar dari keluarga kita, lebih besar dari anak, suami, dan seterusnya. Ya, itu maksudnya iqami as-salah, dirikan sholat. Ya, kemudian ruku, kita menundukkan badan kita sama Allah. Artinya apa? Hidup kita tuh harus tunduk sama aturan Allah. Badannya ruku tapi nentang sama aturan Allah. Bener nggak itu? Ya, nggak benar. Bukan orang mendirikan sholat kayak gitu. Ya, Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah dengan siapa yang memujinya. Artinya apa? Kita itu hidup memuji Allah. Jangan kemudian kita lupa bersyukur sama Allah. Sama orang kalau dikasih duit ya bu, kasih 100.000, makasih. Sama Allah dikasih mata, dikasih telinga, kasih hidung, dikasih jantung, dikasih segala macam, kita nggak syukur. Ngitungnya masalahnya doang. Ya betul. Lagi ada masalah, ya Allah kok gini-gini amat hidupnya. Lah ente udah dikasih macam-macam tadi, terus apa dong itu? Ya. Sekali-sekali dikasih itu buat kamu juga supaya naik kelas. Ibu-ibu ada nggak yang di sini yang nggak punya dosa? Cungkan tangannya. Ya Allah Bib, jangankan saya, Habib Nabil semua juga, Ustadz Abi Maki, semua orang berdosa. Tidak ada yang nggak berdosa. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya itu hilang dosa itu? Dengan cara kita diberikan cobaan sama Allah. Ya. Tutahhiru adzunub, dosa itu adalah menghapuskan cobaan itu adalah menghapuskan dosa. Wa tarfa' darajat, ngangkat derajat, tadi naik kelas ya. Ibu coba renungkan, kalau kita sudah habis dikasih ujian ya sama Allah, lalu kita lulus, itu kita berasa lebih dewasa enggak? Masya Allah. Bayangkan orang yang ujiannya banyak seperti para nabi, diuji dari pasangannya, ya, istrinya, diuji dari anaknya, diuji dari sahabatnya, diuji dari mertuanya, diuji segala macam. Ketika lulus seperti itu semuanya, kira-kira meningkat gak derajatnya? Meningkat. Ya, tadi kasih ujian sakit aja, pas sembuh rasanya kok lebih bersyukur sama Allah. Ya bu. Nah itu makanya, jadi jangan kita ngeluh terus ya bu ya. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa iqamis shalah. Jadi sholat itu ditegakkan, bukan hanya sekedar dilaksanakan. Wa ita'iz zakah, ya, dan juga menunaikan zakat, ya. Kemudian wa hajju al baiti, ya, dan juga melakukan haji. Selalu tuh wa hajju al bait, ya. Jadi jangan sampai nanti kita tertipu nih, akhir zaman nih banyak aliran sesat ya bu. Udah pokoknya ini sama dengan haji, nggak usah haji nggak apa-apa, berangkat aja ke sono. Itu ya salah itu ya. Jadi tetap haji itu harus ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menyampaikan setiap amal di dalam Islam itu berkaitan dengan waktu. Ya, ketika Allah bicara tentang sholat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu difardukan atas orang Islam sesuai dengan waktunya. Kalau sudah lewat, sah nggak sholatnya? Ibu sholat subuh di waktu zuhur, azan zuhur, Allahu Akbar, diterima nggak bu sholat? Ya Allah, udah lewat ya. Sholat zuhur apalagi misalnya di waktu isya, nggak diterima sholat zuhurnya. Jadi sholat itu selalu ikatannya dengan waktu. Ketika puasa, kata Allah, ayyamam ma'dudat, puasa itu hari-hari yang sudah ditetapkan. Kita puasa Ramadan bulan haji, boleh nggak bu? Ya Allah, itu ya, puasa Ramadan bulan Ramadan, jangan bulan haji itu ya.
Kita zakat dikatakan fa'tu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan zakat itu sesuai dengan waktunya. Kita zakat misalnya panen.